Rahasia menyimpan beras agar rumah selalu makmur merupakan tata cara adat nenek moyang leluhur Jawa kita dahulu. Ini penting yang selalu kita tinggalkan saat ini, tidak kita perlu pelajari. Nah, padahal ini penting banget. Nah, bagi masyarakat Jawa, beras bukan hanya sekedar bahan pangan. Ia adalah lambang kemakmuran dan keberkahan hidup. Nah, sejak zaman nenek moyang, cara menyimpan beras tidak dilakukan sembarangan, tidak cara sembrono. Nah, itu akan menjadi salah langkah, dipercaya bisa membuat rezeki seret dan rumah dilanda kesulitan. Namun, bila disimpan dengan cara yang benar, yang tepat, beras akan menjadi magnet, barometer kemakmuran bagi seluruh penghuni rumah dan di lumbung itu sendiri. Maka dari itu kita simak pembabaran ilmu primbon Jawa yang sering kita tinggalkan, ini penting buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya, bagas kawilujengan kewarasan, dan untuk panjenengan semua panjang umur dan sehat walafiat. Kita simak videonya dari awal sampai akhir, jangan sampai skip teman-temanku agar tidak gagal paham. Namun panjenengan bantu tolong untuk like, komen, dan subscribe nggih. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu tentang tatanan kehidupan yang penting yang sudah kita tidak kenal lagi. Dan ini penting banget, sepele tapi manfaatnya luar biasa. Matur sembah nuwun. Oke. Kali ini kita mulai dengan makna beras dalam filosofi Jawa. Beras itu berasal dari padi, yaitu adalah tanaman yang dianggap suci dan dijaga oleh namanya Dewi Sri. Ini adalah lambang kesuburan, sang Dewi kesuburan. Karena itu beras sering diperlakukan dengan penuh hati-hati, dengan hormat banget. Karena orang Jawa percaya menghargai beras berarti menghormati rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, rahasia menyimpan beras. Nah, yang pertama yaitu adalah gunakan wadah khusus yang bersih dan tertutup rapat. Nenek moyang selalu menaruh beras dalam lesung atau tempayan, atau tempat khusus yang tertutup. Wadah yang bersih dan tertutup itu adalah dipercaya menjaga kesucian beras itu sendiri sehingga rezeki tidak bocor keluar rumah. Nah, biasanya itu kalau dulu pakai kendil. Nah, kayak kendil gitu, terbuat dari tanah gitu, terbuat dari tanah liat itu. Nah, itu disimpan di situ lalu ditutup. Nah, terus yang kedua, letakkan beras di tempat yang memang benar-benar lebih tinggi. Jangan letakkan beras langsung di lantai di bawah, jangan. Beras harus ditempatkan di tempatnya lebih tinggi dari kepala atau lutut orang dewasa. Ya minimal dari lutut kita. Sebagai bentuk penghormatan pada pangan yang ada, itu merupakan rezeki. Nah, maka dari itu harus di atas. Yang ketiga, siapkan daun pandan atau serai atau kayu manis. Nah, selain mencegah hama, leluhur percaya wangi alami dari daun dan rempah akan menarik energi positif dan mengundang kemakmuran untuk kita, terutama di dalam penyimpanan beras. Nah, yang keempat, taburi segenggam garam di sudut-sudut wadah beras. Garam diyakini sebagai penolak energi buruk. Dengan menaruhnya di wadah beras, diharapkan beras terhindar dari kutu dan rezeki keluar tetap bersih dari gangguan apapun. Yang kelima yaitu jangan mengambil beras sampai habis. Nah, intinya apa? Yang ada di tempat itu jangan sampai dihabiskan beras di situ. Nenek moyang mengajarkan selalu sisihkan sedikit beras di wadah sebelum diisi kembali. Ini melambangkan rezeki yang tidak pernah terputus sehingga keluarga tidak pernah mengalami kekurangan pangan. Seperti itu. Jadi ini memang hal bukan yang tabu lagi. Jadi kalau di dalam kita menyimpan beras di dalam kendil, kalau kita nanti menggunakannya itu jangan sampai habis untuk diisi kembali. Kalau memang benar-benar habis entek, tidak tersisa sama sekali, baru diisi, nanti terputus rezekinya. Maka dari itu sisakanlah ya, diisi lagi. Kalau mau habis diisi lagi. Intinya seperti itu. Itu adalah filosofi melambangkan juga energi bahwa energi rezeki kita tidak akan putus di situ, seperti itu. Nah, ini penting banget ya buat kita semuanya. Oke, kita lanjutkan dalam pantangan dalam menyimpan beras. Nah, yang pertama yaitu jangan menumpahkan beras sembarangan. Jika beras tumpah, segera pungut dan bersihkan lagi. Jangan menaruh beras dekat pintu, itu tidak boleh karena dipercaya akan membuat rezeki cepat keluar. Terus jangan membiarkan wadah beras kosong dalam waktu yang lama karena bisa mengundang kesialan. Nah, ya kan seperti itu. Oke.
Teman-teman, dalam ajaran Jawa, menyimpan beras bukan hanya urusan yang sepele yang ada di dapur, tetapi juga bagian dari menjaga kesejahteraan rumah tangga kita semuanya. Nah, setiap butir beras adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dengan penuh rasa syukur, seperti pepatah leluhur berkata, ngopeni pari kuwi yo padha karo ngopeni rezeki. Menjaga padi itu berarti menjaga rezeki kita. Nah, supaya teman-temanku, sekarang kita bayangkan, kita taunya hal yang sepele saja. Kalau kita makan itu sudah jadi nasi yang mengumpul jadi satu piring atau satu nampan atau satu wadah. Panjenengan coba kita flashback. Beras itu kan butir-butiran kecil. Dari butir-butiran kecil para petani-petani itu menanam dengan penuh proses yang luar biasa. Ya, terus itu jadi untuk menjadi nasi itu tidak sendiri beras itu. Kan banyak temannya. Banyak, tidak cuma satu butir. Maka dari itu kalau kita flashback, wow, luar biasa. Dari satu butir, ya, dari satu butir itu bisa menjadi pangan yang luar biasa buat kita semuanya, yaitu menjadi sebuah nasi. Nah, dari situ prosesnya itu adalah menurut saya adalah proses tirakat dari padi yang beliau tanam dari para petani, akhirnya dikumpulkan dari satu butir menjadi 2 butir, 3 butir, 4 butir, akhirnya menjadi sebuah padi atau yang dinamakan pari. Nah, setelah itu menjadi beras. Nah, setelah menjadi beras akhirnya simpel sekali, kita tidak mengetahui bagaimana proses panjangnya, akhirnya kita tahu-tahu udah makan nasi. Nah, di situ pun kalau kita tidak bersyukur, ya kita jangan sisakan nasi. Kalau kita makan ya makan sehabisnya, karena penting banget. Nasi itu penting banget. Prosesnya seperti itu. Bayangkan yang lain-lain itu bahan makan pokoknya tidak nasi, bahkan lebih lebih miris lagi. Ada yang sagu, ada yang cuma telo, ada yang cuma apa dan sebagainya. Nah, di sini beras merupakan yaitu bahan pokok dasar makanan yang penting buat kita. Maka dari itu kita syukuri nikmat satu butir nasi itu adalah yang luar biasa. Maka dari itu teman-temanku, yuk mulai kita jaga makan dengan baik-baik, jaga bahan pokok makanan dengan secara hati-hati, dengan rasa nikmat, dengan syukur dan menghargai ciptaan Tuhan, menghargai rezeki kita, menghargai juga para petani. Prosesnya panjang. Kalau kita tahu itu menjadi nasi yang sepele, atau menjadi beras cukup beli. Kalau kita punya uang beli di warung atau di toko beras 1 kilo 2 kilo udah. Nah, tapi kalau kita lihat prosesnya, wah, luar biasa. Setelah panen ya kan, belum nanti dimakan wereng atau dimakan hama. Nah, setelah itu nanti dierek atau dierek itu apa? Memisahkan daun-daun dari padi itu, dari padinya sendiri, dari daunnya itu dipisahkan, dierek lagi. Nah, setelah menjadi padi, padi yang sudah siap diseleb, itu masih ada yang gabuk, masih ada yang kopong loh, tidak semuanya isi. Nah, dan dipilih lagi, terus akhirnya menjadilah beras. Nah, di situ teman-temanku, pokoknya prosesnya panjang, dan ini merupakan sesuatu ya, namanya kalau aku menuruni hasil waris pangan nenek moyang kita. Dan Indonesia alhamdulillah memiliki bahan pokok pangan beras yang ini memang luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur ya dari situ. Oke teman-temanku, semoga ini semuanya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga ini pembabaran bisa menjadi refleksi, apresiasi, syukur-syukur bisa menjadi introspeksi bagi aku dan panjenengan semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita kedepannya lebih baik lagi dari Subosito Jawa, pembabaran Primbon Jawa. Mana yang baik, yang positif kita gunakan untuk tatanan kehidupan, mana yang harus kita hindari ya kita jauhi, kita buang. Nah, semoga ini bermanfaat. Saya doakan panjenengan dan sekeluarga diberikan sehat walafiat, rezeki-rezekinya lancar, pangannya juga lancar, sandangnya juga lancar, rezeki-rezekinya lancar, panjang umur, bahagia, sejahtera sekeluarga. Dan yang memiliki hutang semoga Allah ridho, semoga Tuhan memberkahi, kita cepat selesai, cepat lunas, dan cepat apa permasalahan kita bisa ketemu solusinya dengan baik. Salam rahayu, bagas kawilujengan kewarasan untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamu billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.